Di tengah kemacetan jalanan ibu kota, tidak jarang banyak patroli dan pengamanan atau patwal yang berseliweran menambah keruwetan jalan. Dan di tengah kabinet Prabowo yang besar tentu menambah jumlah patwal yang juga berseliweran yang seringnya membuat pengendara lain terganggu karena dinilai arogan. Pertanyaannya, apakah seluruh pejabat publik di Republik ini perlu mendapatkan pengawalan setiap harinya? Kabinet gemuk era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berimbas kepada peningkatan jumlah fasilitas pejabat. Salah satunya adalah patwal atau patroli pengawalan. Meski tergolong sebagai fasilitas pejabat, kerap kali patwal menimbulkan kegeraman di kalangan pengguna jalan lain lantaran bersifat arogan. Lantas, bagaimana urgensi penggunaan patwal di kalangan pejabat? Berkendara dengan nyaman merupakan hak bagi para pengguna jalan. Namun hal tersebut sulit dirasakan di Jakarta akibat kemacetan lalu lintas. Kenyamanan berkendara di Jakarta semakin terganggu karena di jalan kerap ditemui patroli dan pengawalan alias patwal yang membuka jalan untuk orang-orang penting. Sejumlah warga mengomentari fenomena patwal di jalanan Jakarta ini. Ya seharusnya sih lebih sunyi aja karena kan masyarakat juga punya aktivitas yang lain, juga punya kesibukan kan, jadi nggak usah harus mementingkan diri sendiri sih. Kalau emang dia buru-buru ya seharusnya sih berangkat lebih pagi aja. Sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi jangan membuka arogan seperti yang kayak kasus-kasus kemarin itu, Pak. Itu sih terserah pada patwalnya aja, soalnya kita kan diberhentiin. Iya, ya kan? Terganggu nggak sih, Pak? Masalah patwal sih nggak terganggu, karena kan dia kan orang penting, jadinya kan dia mesti ini lewat duluan. Berdasarkan pasal 65 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, pengguna jalan wajib mendahulukan beberapa kendaraan prioritas. Salah satunya kendaraan pimpinan lembaga negara dan pejabat. Jika berdasarkan data tersebut, patwal akan mengawal sebanyak 48 menteri, 59 wakil menteri, serta 5 pejabat yang tidak berada di bawah kementerian koordinator. Dan jumlah tersebut tidak termasuk dengan lembaga negara yang berada di Indonesia. Banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri di Kabinet Prabowo yang mencapai 100 orang lebih berdampak pada bertambahnya jumlah pengawalan dan anggaran biaya yang membengkak. Terakhir, viral patwal yang mengawal mobil RI36 yang belakangan diketahui milik utusan khusus Presiden Raffi Ahmad. Menyoal hal ini, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, patwal seharusnya hanya diberikan kepada pejabat VVIP, yakni Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. Namun menurutnya pengadaan fasilitas patwal di luar pejabat VVIP sudah menjadi tradisi di Indonesia. Jadi ini memang perlu ada pengaturan. Kalau dibandingkan di luar negeri, malah di Eropa itu semua pejabat, kecuali Presiden, Menteri, ya Prime Minister lah gitu. Di Eropa itu nggak pakai patwal, Mas, tapi menggunakan transportasi umum. Di situ ada ajudan. Itu karena sudah tradisi, dan ini pengadaannya kan setiap berganti pemimpin mengadakan baru, Mas. Gitu. Jadi ini kan menjadi proyek ya yang selalu ada di dalam setiap tahun APBN menganggarkan mengenai pengadaan barang dan jasa, Mas. Dikutip dari cnnindonesia.com, pada tahun 2023, Korlantas Polri menghabiskan anggaran sebesar 360 miliar rupiah untuk pengadaan 400 unit kendaraan patwal. Sejatinya, penggunaan patwal di kalangan pejabat sah saja selama berjalan sesuai dengan fungsi dan regulasi yang sudah ditetapkan. Naval Zakwan, Probokus Hartoyo, Jakarta.